Ingat nggak, zaman kita bocil dulu, ada yang namanya buku kenangan. Ya. Terus itu ada pertanyaan hobi. Apa lo isinya? Hobi lo apa coba? Masih bocil nih ya? Bocil. Rumpi. Benar juga. Itu hobi juga. Oke. Udah, yuk kita nyapa dulu. Halo. Selamat sore, ketemu lagi bersama saya Anti Sumargo. Dan kali ini saya ditemani oleh Lisa Schultz. Kami berdua akan mengantar Anda kepada obrolan santai kita kali ini yang diinisiasi oleh Persatuan Masyarakat Indonesia di Frankfurt. Berhubung Lisa dan saya hobinya ngerumpi, ya kan? Kita akan langsung aja memperkenalkan inspirasi kita kali ini. Ya kan? Ada tema hari ini ya, Anti ya? Ya. Ada tema. Ya itu dia, hobi. Wanita dan hobi. Makanya gue nanyain hobi tadi. Hobi itu buat apa sih sebenarnya? Hobi itu penting banget. Untuk jaga kita tetap waras. Tetap waras, benar. Ya kan? Bikin kita happy. Dan kalau kita happy, kita bikin surroundings kita happy juga. Benar juga. Benar banget Nyonya yang satu ini. Hai, inspirasi kita kali ini buat saya nih masuk kategori Supergirl. Wow. Oh ya, hari ini kita kedatangan tamu Miriam ya. Yang saya tahu, Miriam itu pastinya seorang ibu, seorang istri, seorang pendidik, atau kita bisa bilang guru untuk anak di usia dini. Punya hobi masak, kue-kuenya Miriam itu enak banget, saya udah pernah ngerasain ya. Saya udah buktiin, saya udah pernah ngerasain. Kemudian tiap hari ada satu kegiatan positif yang Miriam selalu lakukan sama teman-temannya yang saya tahu juga. Mereka sport bareng, walaupun dalam masa pandemi. Terus pastinya baik hati dan tidak sombong. Satu lagi yang saya juga baru ketahui, ternyata Miriam itu seorang pelukis loh. Buset. Ya kalau gue tuh kenal Miriam udah 10 tahun belakangan ini sih. Jadi bukan barang baru. Jadi gue udah tahu dia tuh A, B, C, D tuh si ibu rumah tangga, anaknya 7 tahun, rajin sport, bahwa dia kemudian mengambil profesi sebagai Ed Sheeran, ya, pendidik anak di usia dini. Tapi kalau yang satu ini bahwa dia pintar gambar itu baru. Kita tanyain aja langsung ke dia sih. Halo Miriam. Hai. Hai, apa kabar? Apa kabar kesayangan di rumah? Terima kasih, kita semua sehat-sehat, alhamdulillah. Kalian juga mudah-mudahan ya. Baik. Ben udah umur berapa sekarang, Mir? Baru 7 tahun. Dia tanggal 10 Oktober ini kemarin 7 tahun. 7 udah banyak itu. 7 tahun. Udah gede ya. Terakhir ketemu. Oke, Mir, kita tadi lagi ngomongin Miriam. Aku kenal Miriam udah lumayan lama, tapi nggak pernah tahu kok jadi sekarang tiba-tiba jadi melukis, menggambar, apalah itu, coba kita diceritain dulu. Iya, menggambar ini sebenarnya udah hobi udah lama ya. Terus kayaknya sih ya memang bakat dari kecil. Terus gambar-gambar awalnya sih cuman sketsa aja, terus pakai pensil warna, ya kayak anak-anak zaman dulu lah, gambar-gambar. Terus lama-lama kerajinan tangan kayak scrapbooking gitu, terus bikin kartu ulang tahun. Baru 2017 ini saya mulai, santai aja lah ya, gue mulai kenal nih sama cat air. Nah, dari situ mulai bikin kartu ulang tahun pakai cat air. Terus ya sih, awalnya sih ya memang ngebuatin kartu ulang tahun untuk teman-teman kerja. Jadi ceritanya si bos gue ini bilang, kamu pinter gambar, bisa nggak gambarin setiap ada yang ulang tahun kamu gambarin ini. Dibuatin kartu ulang tahun, oke deh, gue bilang gitu ya, challenge juga nih. Ya udah dari situ ternyata jatuh cinta gitu ya, terus ya
jadi sebagai hobi juga selain hobi yang lain ya, hobi masak, tapi terus didalemin juga, ditekunin gitu. Pernah ambil kursus, Mir? Atau mungkin ya kalau di Indonesia bilangnya les ya? Iya, pernah ngeles, pernah ikutan kursus gambar cat air. Cuman kurang suka, soalnya saya nggak belajar ini ya, nggak belajar tekniknya gitu. Gue tuh pengennya kalau misalnya gue ke kursus itu, gue dapet ilmu gimana sih caranya gitu. Si cat air ini bisa dipakai buat apa aja, terus gimana teknik-tekniknya gitu. Tekniknya yang bikin misalkan air gitu ya, air terus refleksi di gambar-gambar yang bikin apa ya, kayak 3 dimensi gitu. Nah itu tuh saya tekniknya tuh kurang dapat gitu dari si orang ini. Jadi cuma 3 kali aja udah gitu ya, udah males gitu. Kalau yang kayak begitu doang sih bisa belajar sendiri, otodidak lewat YouTube. Berarti ada challenge baru ya, Mir? Challenge baru adalah nemukan tempat atau mungkin seorang ahli yang bisa bersinergi sehingga meningkatkan kemampuan Miriam dalam melukis. Kita tunggu loh, Mir, update-nya. Tunggu dulu. Tadi Miriam cerita bahwa mulai gambar itu tahun 2017. Ya. Tapi sebelum itu Miriam nggak tahu sama sekali bahwa Miriam bisa gambar atau gimana. Maksud gue, kalau gue jelas tahu nggak bisa gambar, dan dulu waktu SD termasuk golongan anak-anak yang menggambar 2 gunung dan 1 matahari itu loh, Mir, di tengah. Iya. Kalau Miriam gimana? Dari dulu udah tahu dong bisa gambar? Sama aja. Dulu waktu kecil juga gambarnya cuma 2 gunung, ada sawahnya, ada matahari. Udah deh, gitu doang. Ada burung juga loh, biasanya terbang di langit. Ya itu kalau yang udah ini ya, udah advance. Paling hebat pakai jalan di tengah, kan? Terus tiang listrik. Iya benar, itu udah jago banget ya. Ada rumah gubuk? Itu udah advance. Itu udah advance. Nah, tapi berarti di tahun 2017 itu Miriam ujuk-ujuk aja gitu mulai gambar, terus kok bisa gitu? Atau gimana sih? Enggak, memang gambar-gambar itu memang udah lama, cuman ya nggak ditekuni dan nggak didalami. Nah, semenjak ketemu sama si cat air ini, jatuh cinta sama si cat air kan. Nah, terus ya nyobain gambar-gambar, kok ternyata bisa juga ya gambar gitu. Bisa juga gambar yang menurut gue tuh bagus gitu ya. Terus ya mulai ditekuninya ya mulai bikin kartu ulang tahun. Jadi macem-macem temanya, kartu ulang tahun atau kartu ucapan atau kartu ya gambarnya juga motifnya kan macem-macem. Nah dari situlah jadi dari situ ketemu, terus tahu gitu, oh ternyata gue bakat juga ya gitu. Ternyata turun juga bakat gue, bakat dari papa, terus dari kakak gue kan dia di bidang desain, desain grafis. Dia sebagai panutan gue gitu ya, karena dulu itu dia selalu bikin kayak kartu lebaran gitu. Wah ini kok keren, gue ikutin gitu. Nah dari situ juga mulai gambar. Cuman ya benar, itu selama 2010 sampai 2017 itu sama sekali nggak gambar-gambar yang apa ya, nggak mendalami lah gitu. Cuman sketsa aja gitu. Oke. Biasanya tema, ide itu dapat dari mana, Mir? Tema, ide terus terang saya dapat dari Pinterest. Terus iya, dari Pinterest saya lihat pada awalnya sih ini ya kayak plagiat gitu ya, copycat. Gua ikutin lah gitu, tiru gambar-gambar yang di Pinterest gitu yang gua suka. Lama-lama punya ide sendiri, terus ya gambar sesuai dengan ide gua, atau enggak dari foto, ngikutin si gambar foto terus gue gambar
gitu. Oke. Pernah nggak ada orang yang habis ngelihat gambar lo, pujian sih pasti sering ya, yakin. Karena gue sendiri pernah ngelihat dan menurut gue itu sesuatu gitu ya. Dan pujian yang gue keluarkan tulus. Pernah nggak ada orang yang kasih kritik atau saran, gimana sih, harus gini, harus gitu. Ya, banyak. Ada juga yang kasih Ada ya? saran dan kritik, iya. Tapi itu saya ambil sebagai kritik yang membangun ya, yang bikin semangat gitu ya, yang bukan yang jadi patah semangat, tapi yang oh iya berarti gue harus memperbaiki atau enggak gue harus lebih baik lah. Iya, memang harusnya gitu. Kita diliatin dong Mir, ada nggak contohnya nih sekarang? Ini satu challenge yang baru ya, karena gue nggak terlalu sering atau enggak baru sekali lah ya bikin binatang, gambar binatang. Ini proyek, bukan proyek. Ini ada yang pesen, suruh bikin 2 Jack Russell. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini masih sketsa, masih dalam proses gitu. Tapi mana ya? Nah, kalau ini udah beberapa kali bikin. Burung gitu ya? Burung. Iya, burung. Lumayan. Tapi yang lainnya sih kayak bunga-bunga gitu. Kayak daun. Mir, itu ada yang pesen. Ada yang pesen. Iya. Berarti udah banyak dong orang yang bisa liatin karya lo ini? Lumayan, udah banyak. Udah banyak pesen ya, berarti udah ada apresiasi ya. Berarti udah bisa dikategoriin profesional dong, nggak amatir lagi. Walaupun tadinya iseng-iseng. Profesional pemula, ya. Nanti lu kedinginan nggak sih? Enggak. Ya di belakang kita perhatian. Iya, hangat banget. Walaupun di luar 3 derajat. 3 derajat, oke. Tapi hangat ya, lama-lama belakang gue. Lama-lama crispy loh. Lama-lama gue bisa crispy nih, keripik. Oke. Ayo lanjut dengan Miriam. Mir, gue punya pertanyaan. Miriam itu medianya selalu cat air ya? Atau nyoba juga yang lain Kak? Karena menurut gue nih, cat air itu kan susah. Karena kalau salah, susah ditimpa gitu. Nggak bisa ditutup lagi, ulang lagi. Udah pernah nyoba ya media yang lain. Seperti yang gue bilang tadi. Awalnya kan pakai pensil warna, terus pernah nyobain pakai akrilik. Cuman waktu pas mulai pakai cat air, itu tuh langsung jatuh cinta sama cat air ini karena dia kasih efek yang beda-beda. Kayak misalnya kalau misalnya di permukaan kertas yang basah, itu efeknya lain. Kalau permukaan kertasnya kering, itu kasih efek juga yang lain gitu. Atau enggak kasih efek pakai garam dapur. Nah, penasaran kan? Iya, jadi semenjak pakai cat air nggak bisa ke lain hati, Bo. Gitu. Yang lainnya sih akrilik atau enggak yang cat yang buat dinding ya, itu pernah nyoba. Semua pernah nyoba. Cuman karena untuk sementara ini kan bikin kartu, jadinya cat air itu yang paling pas buat gue. Gitu. Kalau bentuk daripada produk akhirnya, apakah selalu kartu capan? Untuk sementara ini ya, tapi gue udah pernah sih bikin yang gede, ukuran A3. Waktu itu pernah ke Kolmar kan, terus bikin foto gitu. Pas lihat foto, keren juga ya. Coba gue coba lukis gitu ya, tapi dalam bentuk yang besar gitu. Nah itu pertama kali gue bikin yang besar. Nih gambarnya ada di belakang gue. Tunjukin dong. Ya. Wow. Ini di Kolmar. Gitu. Oke.
Gua perlu 3 hari buat gambar ini. Sketsa dulu, terus diwarnain. Dan diwarnain pun nggak sekali jadi. Jadi beberapa kali gitu, timpa lagi, atau enggak hapus, timpa, dan jadilah. Gitu. Terus satu lagi, yang pakai garam. Kan tadi gue bilang. Oh iya, pakai garam. Ya. Nah, efeknya tuh kayak gini jadinya. Kok kayak makarun, Mir? Kayak kue? Asli loh. Kayak cookies ya? Apa karena gue doyan makan? Semuanya kelihatan kayak makanan. Bulat-bulat. Iya. Mir, gue mau nanya dong. Lu kan guru ya, pendidik gitu ya. Menurut gue guru atau pendidik itu salah satu profesi yang paling mulia. Lu punya kontribusi untuk mencerdaskan orang lain melalui apa yang lu pelajarin, ada personal touch dan lain-lain. Terus lu punya hobi yang positif, yang membantu lu ngelewatin masa-masa sulit mungkin, atau masa-masa yang apa sih, gue nggak tahu tuh bahasanya, tapi ada kalau orang Jawa yang gue tahu bilangnya gemerungsung. Gemerungsung itu kemerungsung. Oh, kemerungsung, maaf ya yang orang Jawa mengoreksi. Jadi ini benar-benar ngaruh nggak sih apa yang lo kerjain pada saat lo menggoreskan kuas lo, kemudian apa lo bisa cope atau bisa membalancekan apa yang lo lakukan sebagai seorang guru, seorang istri, seorang ibu. Ini benar-benar ngaruh nggak sih di lo punya state of mind? Bahasa kerennya tuh state of mind. Bahasa Jawanya apa sih, Mbak? Saya juga bingung, minum jamu dulu mungkin. Gampang, habis ini kita bikin jamu dan kita minum jamu bareng ya. Coba-coba Mir, di-share Mir. Iya, ngaruh juga sih, karena dari melukis ini kan jadi kalem ya. Buat gue sih ya. Jadi kalem. Padahal Miriam udah kalem loh. Udah kalem ya. yang gue lu untuk aduh, gue hobinya sekarang sepedaan, gimana dong? Kayaknya makin makin heboh. Terus lebih konsentrasi sama lebih sabar. Jadi waktu untuk mendidik itu kan penting ya, sabar dan fokus gitu. Jadi ya ada hubungannya lah, sangat membantu. Oke, kalau Ben gimana? Dia suka ikutan nggak? Tadi dia ada loh di belakang ngintip-ngintip. Iya, sekarang lagi pengen lihat mamanya. Jalan-jalan ke hutan. Jalan-jalan ke hutan. Dia suka ikutan, dia suka lihat ya, gua gambar-gambar gitu. Kadang-kadang, Mama, aku juga mau dong gitu gambar. Ya udah, gua kasih aja gitu, dia cat air. Terserah lah lu mau gambar apa. Dia gambar-gambar ya oret-oretan lah ya, pakai cat air semua, dipenuhin. Mana ya, kayaknya gue punya ada yang gambarnya si Ben. Ya, mana dong, cari dong. Sementara itu ya, gue pengen cerita nih, Liz. Jadi beberapa waktu yang lalu ada kawan posting di Facebook. Dia punya anak yang baru umur 5 tahunan gitu kali ya. Dia bilang, kenapa sih anak hari gini masih diajarin, disuruh menulis halus? Maksudnya dari sekolahnya. Oke. Nah, ya terus yang komen banyak banget dong, yang marahin dia. Menulis halus itu banyak ininya loh, manfaatnya, ya kan? Untuk mengajarkan sabar, melatih motorik pastinya. Melatih juga rasa seni kan, kalau kita pelan-pelan mengasah ya. Ya, mengasah. Terus kemudian juga barangkali kalau misalnya bagaimana anak bereaksi ketika berbuat salah, ya kan? Kesel atau oke, bagus, kita ganti aja atau gimana, gitu kan? Jadi seperti membantu mereka manage emosi juga ya, kalau menurut gue ya. Walaupun memang terus terang hari gini gitu ya, kita mikir menulis halus bukan apaan gitu ya. Barangkali ujung akhirnya juga memang nggak bermasalah. Kalau menggambar, melukis itu memang sesuatu yang jelas lah ya. Maksudnya semua orang memerlukan outlet itu untuk bisa
menyalurkan emosi gitu ya. Tapi kalau menulis halus memang rada-rada dipertanyakan sih, tapi menurut gue manfaatnya masih bukan main. Kelihatannya Miriam udah balik lagi. Gue masih mau nambahin soal menulis halus. Gue rasa standar pendidikan yang terus berinovasi dan terupgrade sesuai dengan situasi dan kebutuhan zaman, kita juga nggak boleh ngelupain apa yang dulu dirintis oleh para pendidik di masa lalu, ya, baik dari dunia barat atau dari dunia timur. Dan melukis halus seperti yang tadi lu jabarin itu keren banget, emang betul-betul kejadian, karena seorang anak harus belajar untuk tahu, untuk mencapai satu hasil dia melalui satu proses. Iya. Oh iya, ya kan. Jadi nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk. Jadi kalau dia mau punya nilai atau dia mau punya dapat hasil akhir yang bagus, ya dia harus ngelewatin proses dan dia yang melakukannya. Itu base dari share gue sebagai seorang parents juga. Dimana gue sendiri juga sampai sekarang masih belajar itu. Karena hidup nggak pernah berhenti belajar kan. Iya. Nggak bisa ujuk-ujuk jadi bintang sosial media. Enggak, itu susah. Itu mesti ke butik kalau walaupun di zaman instan ini ya. Enggak, itu lain, itu beda. Itu obrolan yang lain. Balik ke Miri. Iya, karyanya si Ben itu. Ya bagus. Kayak begini, terus ini di sekolahnya dia pakai cat air. No. Ya, ini pernah ikutan lomba. Tapi yang nggak menang, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ini waktu pas yang corona tuh, kan jadi ada lomba gitu dari suatu instansi gitu, terus harus bikin apa namanya pelangi. Nah, dia gambar lah ini pelangi, gitu. Gue suka pilihan warnanya Ben ya, lebih berani, lebih tajam pilihan. Kalau ibunya lebih lembut. Iya. Lebih lembut. Ibunya ya, semua warna dipakai, dicoba. Semua warna bagus itu. Mencoba itu bagus. Nah, ini dia bikin di sekolah. Terus gue tanya, itu siapa yang gambar? Dia bilang, ya aku lah yang gambar. Hah? Oh ya, gitu ya. Jadi, terus ininya dapat ide dari mana? Aku bilang gitu. Iya, ya kan Mama kan suka bikin itu, katanya bikin kartu. Aku lihat ya, Mami bikin kayak begitu, katanya gitu. Jadi ini kayak Natal ya. Iya. Temanya paling nggak lu udah menginspirasi anggota keluarga lu yang terdekat kan, untuk bisa ngikutin jejak positif. Gue lagi mikir ya, Anti sama Miri, kalau orang nggak punya hobi tuh gimana ya? Gimana tuh? Ini terlepas di luar dari masa pandemi ya, tapi kayaknya kita beneran kudu perlu hobi ya untuk balance and putting ourselves in the right track gitu. Gimana tuh kalau yang nggak punya hobi? Gimana tuh Mir yang nggak punya hobi? Sekarang kita tanya dulu sama Miriam, apa sih arti hobi ini atau melukis ini buat Miriam? Apa tuh Mir artinya buat Miriam? Arti melukis buat gue itu untuk menghilangkan stres, menghilangkan kesedihan, untuk mencurahkan dan mengekspresikan perasaan gitu. Itu arti melukis buat gue dan arti hobi juga gitu ya. Karena kalau misalnya lagi galau atau lagi sedih gitu, gue melukis aja deh gitu. Itu salah satunya. Terus melukis juga buat gue itu bikin senang, bikin happy, bikin puas sama diri sendiri ya. Karena buat gue melukis itu menyenangkan, bikin hati bahagia, itu aja. Miriam, kan sekarang kartu-kartunya udah mulai dijual, ya kan? Udah mulai banyak peminatnya. Gimana awalnya dulu bisa mulai jualan, Mir, dan kemana dijualnya? Coba kita
ajarin caranya menjual. Kita suka menjual. Waktu kecil jualan kacang kali ya. Bocil kecil kan jualannya kacang. Iya Mer, ceritain kita Mer. Awalnya itu dari komentarnya teman kerja. Tuh kan dia tahu kan gue suka bikin kartu ulang tahun. Terus dia bilang, lu tuh ya, katanya, ngapain lu di sini? Udah lu jualan aja, katanya. Lu jadi pelukis, lu jual deh lukisan lu. Jual, gue bilang. Gimana jual? Gue nggak tahu gimana menjual dan ya udah lu bikin aja kartu-kartu, kata dia gitu ya. Terus jualin. Terus gue pikir-pikir, enggak gitu. Mau jual kemana sih gitu. Terus suatu saat nih, itu waktu pas corona juga, datanglah ide itu, iya ya, kenapa nggak gue jualin ya kartu-kartu gue gitu. Terus gue ingat ada kerabatnya mertua gue itu, dia punya toko kecil di Kronberg. Tokonya itu jualan makanan khas sama barang-barang khas dari region Hesse. Terus gue memberanikan diri nih, gue bilang, Florian, dia Florian namanya ya, Florian, gue boleh nggak taruh kartu gue di sini, tolong jualin dong, gitu. Terus kata dia, ya coba lu bawa aja beberapa kartu, kata dia gitu. Nah terus besoknya tuh gue datang dengan beberapa kartu. Oh ini bagus sekali, lu mau jual berapa? Ya nggak tau lah berapa, pokoknya ntar lu, gue jualnya segini, ntar lu terserah lah lu mau jual berapa. Terus kata dia, enggak, kata dia gitu. Gue nggak mau ngambil komisi dari lo, tapi gue cuma mau mendukung lo, gue mau support lo aja, kata dia gitu. Terus kita lihat apa kartu lo tuh ada peminatnya apa enggak gitu. Nah, semenjak itulah kartu gue itu ada di tokonya Florian, namanya Zeit und Genuss di Kronberg. Kita sekarang di Kronberg, tepatnya di Berliner Platz sini. Oke. Ini jalannya Katharinenstraße 2. Oke. Ini tokonya Zeit und Genuss. Yuk kita masuk ya. Yuk. Kita masuk. Oke. Yuk. Hast du wieder fleißig? Hast du wieder neue Karten gemalt? Ja. Oh, Jetzt schön. Weihnachtskarte, schön. 3 und dann, das ist ja so ein normaler. Okay, Thema. gut, dann kannst du es doch hier vorne gleich reinmachen. Und dann essen. Ja. Sagen, so. Letzte Woche habe ich 5 Stück wieder von dir verkauft. Ehrlich? Ja. Das ist der Weihnachtskarte. Weihnachtskarten, natürlich. Jetzt sind die Weihnachtskarten natürlich gefragt. Ja. So, okay, danke dir und Ja. bis zum nächsten Mal dann. Gell? Mach's gut. Tschüss. Ciao. Jadi itu tadi tokonya Zeit und Genuss, tempat gua nitipin kartu untuk dijualin sejak kapan ya? Sejak awal Juli sampai sekarang. Dan tadi kita udah dengar sendiri, lumayan banyak yang terjual, lumayan banyak peminatnya. Dan kalau misalnya kalian ada waktu, lihat-lihatlah ke Zeit und Genuss. Banyak barang-barang regional yang bisa kita beli buat hadiah-hadiah kecil atau buat kenang-kenangan. Dari Hessen ya? Ciri khas. Dari Betul. oke. Ciri khasnya Hessen sama regionalnya sini. Keren ya. Oke. Gitu aja. Thank Terima you. kasih ya. Makasih. Gitu. Jadi dari komentar teman kerja,
jadi semangat sama memberanikan diri nih, punya percaya diri ya. Terus akhirnya disitulah terjual Lanjut, ya. gitu. Iya. Mir, tadi kan gue nanya nih sama Anti, challenge, kemudian apa aja yang udah lu kerjain dari asal, mulainya lu mulai ngelukis dan lain-lain. Punya nggak sih lo mimpi yang benar-benar pingin lo wujudkan? Yang mimpi tuh katanya boleh sampai setinggi langit ya? Boleh. Lagian kalau Harus jatuh tinggi. dari langit pakai parasut nggak apa-apa kali ya. Ada nggak mimpi lo, Mir? Yang mau lo share ke kita semua nih? Selanjutnya apa, Mir? Mimpi gue itu setinggi langit. Beneran. Suatu saat gue pengen punya pameran. Suatu saat karya-karya gue itu dipamerin gitu. Vernissage, bahasa Prancisnya. Pengen punya pameran, pengen bikin pameran yang karya-karya gue, entahlah itu dalam bentuk kartu atau enggak lukisan yang kecil atau lukisan besar, whatever. Pokoknya itu mimpi gue. Itu mimpi gue yang nggak tahu deh bakalan terwujud apa enggak. Pokoknya pengen bikin pameran. Udah gitu aja. Hebat. Kami yang tua-tua ini hanya bisa Gue muda, lo yang tua. mendoakan Masih dan muda kok. mengamini. Masih muda. Miriam, arti melukis untuk lo apa sih, Mir? Arti melukis buat gue itu untuk sebenarnya buat melupain stres, melupain kesedihan, sama bikin senang, bikin hati puas, sama ya intinya itu bikin happy, bikin bahagia, itu aja, bikin puas. Memang kalau yang namanya hobi itu, menurut gue sih ya, itu sebetulnya udah nyerempet proses meditasi sih. Karena ya, ketika kita melukis, kan kita berkonsentrasi pada apa yang kita lakukan. Pasti segalanya lupa dong. Lupa, ntar jam 3 ada meeting, atau lupa harus bikin kopi, harus lupa. Dan ketika kita lupa, atau kita berada jauh dari kehidupan yang sesungguhnya, itu adalah kenyamanannya, menurut gue loh. Gue setuju, tapi mungkin boleh gue tambahin ya. Penting sekali memang untuk punya hobi. Karena pada saat kita sedang mengerjakan apapun bentuk hobi kita, itu sebenarnya pengalihan pikiran yang membuat kita bisa lebih rileks, santai, dan kita bisa calm dan berdamai sama semua situasi yang terjadi. Iya, ya. Benar. Making peace with yourself. Betul. Ya kan? Nah, making peace yourself, lo distract yourself dari satu situasi yang mungkin membuat lo tidak nyaman atau tidak happy. Dan paling menyenangkan dari mengerjakan hobi itu adalah kita kayak di-recharge gitu loh. Kita punya energi baru yang untuk buat kita bisa cope sama situasi. Nah, itu juga sebetulnya ada teorinya tuh yang gue baca ya. Kalau orang lagi meditasi, ketika dia dalam keadaan peaceful, ya, nyaman, itu tuh semua apa sih namanya, hormon-hormon positif tuh semua keluar. Dari badan kita, terproduksi. Itulah makanya kenapa meditasi atau dalam bentuk yang lebih jauh dalam hal ini adalah hobi menjadi sangat positif buat kita. Setuju banget. Nah, sekarang, Mir, kalau orang nggak punya hobi gimana dong? Aduh. Nah, gimana? Hobi harus dicari. Nah, kalau misalnya udah ketemu, terus digali, nah baru ditekunin. Itu. Kalau misalnya nggak punya hobi, gue rasa semua orang punya hobi. Cuman belum ketemu aja, belum harus nyari, harus dicari, harus dicoba, gitu. Tapi masalahnya ya, kita nih ya, orang Indonesia, kita itu kan dididik atau terdidik dalam kondisi di mana ayo belajar yang baik, sekolah yang benar, nanti cari uang, nanti harus gini, kayaknya uang terus yang dituntut. Gitu, sehingga rasanya nggak ada ruang dalam diri kita untuk kita gali apa yang kita benar-benar senang sih. Itu nggak sih? Itu perasaan gue loh.
Eh, kita saat ini kan tinggal di dunia barat. Miri sebagai seorang pendidik pasti punya metode tertentu ya untuk bisa mendidik seseorang, mengekspresikan pendapat dan lain-lain, dan finding their self dari from a very beginning. Itu menurut gue. Banyak hal positif juga dari ajaran Timur yang sampai sekarang gue junjung tinggi. Mungkin salah satu keindahan untuk menjadi growing old itu adalah kita bisa mulai mendengarkan inner voice kita. Dan mungkin di situ dari gue pribadi gitu ya, hidup diatur, ada orang tua, ada ekspektasi dari masyarakat, ada ekspektasi dari society, atau ada tanggung jawab moral atau pribadi yang harus kita lakukan. Tapi when you reach certain age in your life or reach certain point in your life, nggak harus related sama umur, di situ lu punya kesempatan untuk mendengarkan inner voice atau apa sih kata hati lo. Nah, mungkin salah satunya adalah medianya melalui meditasi atau explore apa hobi yang menarik minat lo, yang benar-benar pada saat lo kerjain seperti yang tadi Miriam rasain, yang benar-benar Miriam bisa kayak ada di luar lain gitu, di dunia lain ya, di dunia lain tapi bukan ada setannya ya. Maksud lo Miriam udah tua? Bukan, kita yang udah tua. Enggak, anti yang udah tua. Kalau buat gue sih gitu. Jadi getting old is positive because karena makin tua kita makin tahu apa yang kita mau. Kita makin tahu apa yang kita mau. Terus tadi ada satu kata-kata yang kalau belum ketemu hobinya gimana? Terserah umurnya berapa, ya dicari, ditekuni, banyak hal menarik yang bisa kita pelajarin, terus ya finding your passion. Ya memang kalau di umur yang udah, gue rasa mulai 40 ke atas kali ya, kita udah mulai punya uang, ya nggak sih, target karir udah mulai oke. Gue udah lihat nih apa yang maksimal yang kita bisa lakukan. Anak-anak udah mulai besar, gitu ya. Kayaknya uang udah mulai nomor 2, orang tua udah happy, rumah udah ada. Tinggal deh pertanyaan pada diri kita. Oke, sekarang apa nih? Nikmatin hidup, ya kan? Berbagi, berkontribusi untuk mungkin lingkungan, ya. Nggak usah muluk-muluk gitu, dimulai aja sama diri sendiri ya, improve, perbaiki diri sendiri, kita udah makin tahu apa yang harus kita perbaiki dari sikap, dari karakter, learning new things, belajar hal baru, itu menurut gue selalu menarik ya. Kemudian mencoba berkontribusi untuk sekitar. Somehow giving itu juga give you good feeling kan, karena lo happy pada saat lo share sesuatu ya. Ya, tapi memang nggak cuma masalah hidup, nggak usah masalah umur aja sih. Tapi memang nilai hidup tuh memang udah bergeser. Nih, gue kasih tahu apa yang gue temu di internet nih. Oke. Happiness is the new rich, kindness is the new cool, health is the new wealth, and inner peace is the new success. Keren banget sih, Anti. Lu baca apa itu? Jangan nanya deh. So, kita sudah sampai di penghujung acara. Siapapun yang meluangkan waktu untuk menyaksikan liputan kami, saya, Anti, Miriam, Permir pastinya yang menginisiasi sehingga liputan ini bisa terlaksana.
Miriam, thank you ya. Hari ini udah share ke kita, share ke Anti, ke siapapun yang nanti meluangkan waktu mereka untuk lihat liputan kita kali ini. Harapan kita, apapun yang kita share atau kita perbincangkan hari ini akan jadi inspirasi. Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih finalnya, Miriam? Salam buat keluarga semua di rumah ya. Stay healthy. Salam buat Ben sama orang kesayangan di rumah. Ya, terima kasih juga atas kesempatan ngajakin ngobrol bareng sama Mbak Anti sama Kak Lisa. Saya gue cuma pengen bilang semoga cerita dan kegiatan-kegiatan yang gue share bisa jadi inspirasi buat yang tua, yang muda, yang belum menemukan hobi atau udah menemukan, untuk lebih digali dan lebih ditekunin. Ya, gitu aja. Pamit. Makasih ya. Sekian inspirasi kita kali ini. Saya Anti Sumargo dan Lisa Schutz. undur diri dari hadapan Anda. Cheers! Bye.